Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasrul Amaradita dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sistem saraf pusat dan bagian otak. Pengertian sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada tubuh. Sistem saraf inilah yang mengatur pergerakan tubuhmu, misalnya saat tangan kamu melakukan gerakan refleks ketika menyentuh mangkuk bakso yang panas. Gerakan refleks itu merupakan, tanpa kamu sadari, merupakan tugas dari sistem saraf pusat. Otak dan sumsum tulang belakang yang menjadi pengendali tubuh manusia berada pada sistem saraf pusat. Bagian dari sistem saraf pusat yang pertama otak. Otak merupakan organ terpenting dari tubuh manusia yang tersusun oleh jutaan sel saraf. Permukaan otak manusia yang berlipat-lipat membuat otak manusia mampu menyimpan lebih banyak neuron dibandingkan otak yang permukaannya mulus seperti pada sebagian besar hewan. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Selain otak, sistem saraf pusat terdiri atas sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini terhubung dengan otak. Bagian pangkalnya disebut sumsum lanjutan atau medula oblongata dan bagian yang memanjang dalam rongga tulang belakang disebut sebagai medula spinalis. Medula oblongata berfungsi mengatur denyut nadi, menyempitkan pembuluh darah, melakukan gerakan menelan, batuk, bersin, bersendawa, dan muntah. Medula oblongata juga menjadi pusat kendali pernapasan utama pada tubuh manusia. Sementara medula spinalis berfungsi untuk menghubungkan rangsangan dari dan menuju otak. Sumsum tulang belakang manusia juga berfungsi untuk mengatur gerak refleks alias gerakan yang terjadi tanpa disadari. Fungsi dari sistem saraf yaitu mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari pengaturan pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, seluruh tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Cara kerja sistem saraf adalah dengan menerima dan meneruskan rangsangan ke pusat saraf, misalnya otak atau sumsum tulang belakang. Pengertian dari otak. Otak adalah organ vital dan kompleks yang dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau meninges. Organ ini terdiri dari sejumlah jaringan dan miliaran sel saraf pendukung serta terhubung dengan sumsum tulang belakang. Bersama dengan sumsum tulang belakang dan saraf, otak menjadi pusat perintah dan sistem saraf manusia. Bagian-bagian otak yang pertama, otak besar. Otak besar atau cerebrum adalah bagian terbesar dalam anatomi manusia. Fungsi otak besar atau cerebrum adalah mengatur gerakan dan koordinasi gerakan, sentuhan, penglihatan, pendengaran, penilaian, penalaran, pemecahan masalah, emosi, serta pembelajaran. Cerebrum terdiri dari dua belahan, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan memiliki fungsi untuk mengontrol gerakan di sisi kiri tubuh, sedangkan otak kiri mengatur pergerakan di sisi kanan tubuh. Otak kecil. Otak kecil disebut juga dengan cerebellum. Cerebellum adalah bagian otak yang terletak di bagian belakang dan di bawah lobus occipital. Fungsi cerebellum atau otak kecil adalah mengontrol dan mengoordinasi gerakan, menjaga keseimbangan, serta mempertahankan postur tubuh. Batang otak atau brainstem berada di depan cerebellum dan merupakan bagian yang terhubung dengan sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengandung serabut saraf yang berfungsi membawa sinyal ke dan dari seluruh bagian tubuh. Pada talamus merupakan bagian otak manusia yang berada di paling tengah atau di atas batang otak. Yang kelima ada hipotalamus. Hipotalamus adalah struktur kecil yang juga berada di otak tengah, tepatnya di bawah talamus. Bagian otak ini berperan dalam mengontrol fungsi tubuh seperti makan, perilaku seksual, dan tidur, serta mengatur suhu tubuh, emosi, sekresi hormon, dan gerakan. Maka ada sistem limbik. Sistem limbik adalah sistem dalam otak yang berperan dalam kontrol emosi manusia. Beberapa bagian otak yang masuk ke dalam sistem ini adalah hipotalamus, bagian dari talamus, amigdala, hipokampus, dan hipokampus. Selanjutnya adalah kelenjar pituitari atau hipofisis, adalah kelenjar kecil yang berada di dasar otak. Fungsinya adalah mengatur sekresi hormon, berperan dalam tumbuhan dan perkembangan tubuh, serta mengoordinasi fungsi berbagai organ tubuh dan kelenjar lain.
Yang selanjutnya ada ventrikel, adalah ruang atau rongga di dalam otak berisi cairan otak atau disebut cairan cerebrospinal. Selanjutnya ada kelenjar pineal, adalah kelenjar yang berada di dalam ventrikel otak. Selanjutnya adalah cairan cerebrospinal, adalah cairan yang mengalir di dalam dan di sekitar 4 ruang ventrikel otak dan di antara 2 selaput lapisan otak atau meninges, serta sumsum tulang belakang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.